Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Irmiana Serlita Longga, semester 4B. Saya akan memaparkan PowerPoint saya tentang sakramen Ekaristi. A. Pengertian sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah kurban dan darah Tuhan Yesus sendiri yang Dia tetapkan untuk mengabadikan kurban salib selama berabad-abad hingga kembalinya dalam kemuliaan. Demikian Dia mempercayakan kepada gereja kenangan akan wafat dan kebangkitannya. Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan ini, Kristus diterima, jiwa dipenuhi rahmat, dan jaminan hidup abadi diberikan. B. Makna perjamuan malam terakhir. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur dan mengenang perjamuan malam terakhir sebelum Yesus wafat di salib dan bangkit kembali pada hari ketiga. Perjamuan terakhir dirayakan setiap hari Kamis Putih. Yang dilakukan Yesus pada perjamuan terakhir adalah 1. Membasuh kaki para rasul, 2. Memecahkan roti. Ketika mengambil roti, Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Ketika mengambil piala berisi anggur, Yesus berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Roti adalah lambang tubuh Yesus, anggur adalah lambang darah Yesus. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur, dalam rohnya untuk menyelamatkan manusia dengan daya wafat kebangkitannya. B. Pesan Yesus dalam perjamuan terakhir. Pesan Yesus kepada muridnya supaya selalu mengenangkan Dia dengan merayakan kembali perjamuan yang telah diadakannya itu. Makna dari pembasuhan kaki para rasul yaitu, kita harus saling melayani seperti halnya Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita dapat meneladani Yesus dengan cara 1. Saling melayani, 2. Saling mengasihi, 3. Memberi perhatian kepada sesama yang menderita, 4. Berbuat baik. C. Tata cara perayaan Ekaristi. Tata perayaan Ekaristi dibagi menjadi 2 bagian pokok yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Perayaan Ekaristi artinya perayaan syukur mengenang wafat dan kebangkitan Yesus yang rela wafat di salib demi keselamatan manusia. Ada 4 bagian penting dalam perayaan Ekaristi. 1. Pembukaan, 2. Liturgi sabda, 3. Liturgi Ekaristi, 4. Penutup. Dalam pembukaan umat diajak mempersiapkan hati dan seluruh hidupnya agar mampu mendengarkan sabda Tuhan dan siap mengadakan perjamuan dengan Tuhan. 2. Dalam liturgi sabda, Tuhan menyampaikan pesannya melalui bacaan Injil, homili atau khotbah dan syahadat iman. 3. Dalam liturgi Ekaristi, terjadi puncak perayaan Ekaristi, khususnya dalam doa syukur agung pada saat konsekrasi. Pada saat konsekrasi, terjadi peristiwa roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sikap kita saat konsekrasi yaitu berlutut, menyembah, hormat, dan khidmat. 4. Penutup, terdiri dari doa penutup, berkat, dan pengutusan untuk mewartakan kerajaan Allah. Salam damai bertujuan agar umat saling mengenal satu sama lain. Umat diajak berdiri ketika menyanyikan lagu Bapa Kami. D. Cara-cara menerima komuni kudus. Pada saat komuni, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Komuni berasal dari bahasa Latin yaitu communion, artinya kesatuan. Kesatuan dimaksudkan bersatu dengan Kristus dalam rupa roti dan anggur, juga bersatu dengan umat lainnya.
Dalam pelayanan Ekaristi, kita bertemu dengan Tuhan dan umat lainnya yang seiman. Ekaristi merupakan sakramen yang paling utuh karena Kristus sendiri sebagai kepala gerejanya. Kebiasaan salah yang dilakukan umat di Korintus adalah: 1. Memakan makanan sendiri sebelum perjamuan Tuhan. 2. Mereka terpecah-pecah, ada yang kelaparan, tetapi ada yang mabuk-mabukan. Disebut komuni kudus karena dengan menerimanya, berarti kita dipersatukan dengan Kristus dan saudara-saudara lain yang ikut dalam perjamuan. Sikap kita saat menerima komuni adalah sopan, hormat, dan khidmat. Sebelum menerima komuni, kita harus mempersiapkan batin kita dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.